Halo guys, sebelum menuju ke dalam alur ceritanya ada baiknya like, komen dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan yang ingin neraktirin Mimin Kopi, linknya di deskripsi ya guys, terima kasih. Di cerita sebelumnya Chu Tianxu meluapkan seluruh amarahnya. Sehingga membuat sistem memberikan sebuah skill baru berupa penyatuan kegilaan. Yang membuat Chu Tianyang merasa cukup terkejut karena dia merasakan peningkatan kekuatan di dalam tubuh Chu Tianxu. Dan di saat itu juga Chu Tianxu bergerak dengan cepat ke arah Chu Tianyang, sembari mengeluarkan teknik Taiji Quan Sword. Sehingga membuatnya terlihat seperti menciptakan beberapa bayangan yang sedang mengepung pergerakan Chu Tianyang. Selanjutnya Chu Tianxu mengarahkan energi pedangnya untuk menyerang Chu Tianyang. Yang membuat Chu Tianyang merasa cukup kesulitan untuk menahan berbagai rentetan serangan yang mengarah kepadanya. Bahkan dia juga merasa saat ini Chu Tianxu bertambah semakin cepat. Dan di saat itu juga Chu Tianxu berteriak mengeluarkan skill penyatuan kegilaan pedang Taiji Quan. Sehingga membuat Chu Tianyang terjebak dan tidak dapat lagi menghindarinya. Lalu Chu Tianxu kembali mengeluarkan teknik Taiji Quan Sword Skill dan menghunuskan pedang energinya tepat mengenai tubuh Chu Tianyang. Yang membuat pedang energi itu berhasil menembus tubuh Chu Tianyang. Sehingga kini Chu Tianyang mengalami luka yang cukup fatal di dalam tubuhnya dan membuatnya terjatuh tak berdaya. Di sisi Chu Tianxu sendiri merasa kelelahan setelah mengeluarkan rentetan teknik itu. Sehingga membuatnya berlutut karena dia merasa berbagai teknik itu terlalu membebani tubuhnya. Yang membuat tubuhnya terasa seperti akan hancur. Meskipun begitu dia tetap bersyukur karena dia dapat menyelesaikan pertarungannya dengan Chu Tianyang. Namun betapa terkejutnya Chu Tianxu ketika menyadari bahwa Chu Tianyang telah kembali berdiri dengan energi yang lebih besar dari sebelumnya. Sehingga sistem mengeluarkan peringat agar Chu Tianxu berhati-hati. Karena sistem mendeteksi kekuatan yang sangat besar semakin mendekat. Melihat kekuatan Chu Tianyang yang sangatlah overpower, Chu Tianxu menyadari jika dia tidak mungkin mengalahkan seorang ahli spirit dengan kekuatannya saat ini. Kemudian Chu Tianyang mulai memadatkan energinya, sehingga menciptakan sebuah pedang energi yang sangat besar dengan tekanan yang luar biasa. Lalu Chu Tianyang berkata, "Sekarang biarkan kakakmu ini mengingatkan tentang misimu." Mendengar hal itu Chu Tianxu bertanya-tanya tentang misi apa yang dikatakan oleh Chu Tianyang. Dan di saat itu juga Chu Tianyang menebaskan energi pedangnya ke arah Chu Tianxu. Sehingga menciptakan ledakan energi yang menghancurkan area di sekitar tempat itu. Bahkan sistem secara terus-menerus memperingatkan tanda bahaya kepada Chu Tianxu. Karena tidak ada jalan keluar lain Chu Tianxu hanya bisa mencoba menahan serangan itu menggunakan energi pedangnya. Meskipun hal itu tidak mungkin dapat dilakukan, sehingga kini serangan itu menembus tubuh Chu Tianxu dengan mudahnya. Dan Chu Tianxu hanya bisa menyadari jika kekuatannya terlalu jauh jika harus dibandingkan dengan kakak tertuanya. Lalu Chu Tianyang menatap Chu Tianxu yang mulai terjatuh sembari dia berkata, "Ayah akan kembali dalam beberapa hari. Aku peringatkan kau untuk selalu berhati-hati dalam memilih." Bersamaan dengan hilangnya bayangan dari Chu Tianyang, domain itu secara perlahan mulai runtuh, sehingga membuat Chu Tianxu terjatuh ke dalam jurang tanpa ujung. Dan di saat bersamaan Chu Tianxu kembali ke alam sadarnya, sehingga membuatnya terbangun dari tidurnya dengan dipenuhi keterkejutan. Lalu pandangannya tertuju kepada Liu Yan yang kini terlihat sedang menemaninya. Ketika melihat Chu Tianxu telah tersadar, Liu Yan mengatakan jika Chu Tianxu secara tiba-tiba tertidur saat sedang berbicara dengan Chu Tianyang. Namun Chu Tianxu malah merasa penasaran mengapa dia yang menemaninya dan bukannya Tuan Putri. Mendengar hal itu Liu Yan malah bertanya apakah kau ingin membuat Tuan Putri lelah karena menunggumu sepanjang hari. Dan Chu Tianxu hanya tersenyum tipis ketika menanggapinya. Lalu dia juga menanyakan tentang keberadaan Chu Tianyang. Dan Liu Yan berkata bahwa Chu Tianyang meninggalkan tempat itu setelah melihatnya tertidur. Setelah mengetahuinya Chu Tianxu berkata jika dia sudah mengerti. Namun di dalam benaknya dia bergumam dengan mengatakan Qin Barat akan berubah. Lalu dia beranjak dari tempat tidurnya, dan dengan memandang rintikan hujan dia kembali bergumam. Seberapa kuat pun para penyusup pada saat itu, tidak akan dapat dibandingkan dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Chu Tianyang. Jika dia tidak memberikan belas kasihan kepadaku, mungkin aku akan meninggal tanpa adanya penjelasan. Melihat Chu Tianxu yang cukup resah, Liu Yan bertanya apakah tertidurnya dia sepanjang hari disebabkan oleh serangan dari Chu Tianyang.
Lalu Chu Tiansu bertanya bagaimana Liu Yan mengetahuinya. Namun Liu Yan mengatakan jika itu hanyalah tebakannya. Karena saat itu Chu Tianyang ingin berbicara kepadamu secara empat mata tapi putri tidak mengizinkan. Dan setelahnya kau malah tertidur secara tiba-tiba. Jadi aku bisa menebak jika semua itu berhubungan dengan seni spirit yang dimiliki oleh Chu Tianyang. Bagaimanapun kau dan Chu Tianyang sangatlah berbeda. Dia sangat berbakat. Dia telah menjadi seorang kultivator spirit wilayah Qin Barat sejak kecil. Dia dilahirkan dengan keistimewaan dan mendapatkan dukungan dari harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga kemajuan kekuatannya secara alami sangatlah luar biasa. Namun Chu Tiansu malah merasa tersinggung, karena dia merasa Liu Yan saat ini sedang menghinanya. Mendengar hal itu Liu Yan hanya berdehem lirih. Lalu Liu Yan lanjut berkata, kau tahu bahwa kultivator spirit jauh lebih jarang daripada kultivator seni bela diri. Bahkan teknik yang mereka latih juga sulit untuk dipahami. Dari semua itu aku bisa menebak jika Chu Tianyang mungkin menggunakan tekniknya kepadamu. Aku mendengar Chu Tianyang telah mencapai ahli spirit di usianya yang masih muda. Itu sebabnya dia pergi dengan tentara Chu untuk mendapatkan pengalaman. Karena hanya di dalam medan perang seseorang akan tumbuh lebih cepat. Melihat ekspresi serius dari Liu Yan, Chu Tiansu bergumam. Bahkan orang sekuat Liu Yan masih sangat bersemangat untuk membuat kemajuan. Tidak peduli di dunia manapun, hanya mereka yang kuat yang dapat mengontrol takdirnya sendiri. Lalu Liu Yan melanjutkan perkataannya dengan berkata, setelah mengatasi ancaman di perbatasan, Jenderal Chu akan kembali dengan pasukannya. Dan Chu Tianyang yang telah mencapai prestasi besar di pertempuran kali ini. Mungkin akan disebut sebagai Master Spirit Agung Kehormatan Istana. Dan Chu Tiansu bertanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurut Liu Yan, seorang Master Spirit terkemuka yang diakui oleh kerajaan akan mendapatkan sumber daya terbaik dan hak istimewa untuk menggunakan semua fasilitas kerajaan. Dan yang paling istimewa adalah dia akan memiliki kesempatan untuk mendirikan sektenya sendiri. Mengetahui hal itu Chu Tiansu tidak menyangka jika gelar itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan dapat menggunakan keuangan kerajaan untuk diri mereka sendiri. Setelah itu Liu Yan berpamitan untuk pergi karena saat ini Chu Tiansu telah pulih. Dan Chu Tiansu bertanya apakah Liu Yan akan kembali ke tempat Tuan Putri. Namun Liu Yan berkata jika dia harus pergi ke tempat tentara kerajaan lebih dulu. Karena pada siang tadi Yang Mulia Kaisar secara tiba-tiba mengeluarkan dekret yang meminta seluruh pasukan kerajaan berkumpul. Dan Chu Tiansu bertanya bukankah dia adalah pengawal pribadi Tuan Putri? Mengapa dia harus ikut berkumpul? Menurut Liu Yan akan terjadi sesuatu yang besar. Karena semua penjaga kerajaan yang berada di istana Tuan Putri juga ikut dikumpulkan. Jadi lebih baik kau mengambil tindakan untuk menjaga tempat ini. Dan untuk biayanya dapat kau tanggung sendiri. Mendengar hal itu Chu Tiansu merasa cukup terkejut karena dari mana dia mendapatkan uang untuk menyewa seorang penjaga. Tanpa mendengarkan keluh kesah dari Chu Tiansu, Liu Yan segera bergegas pergi yang membuat Chu Tiansu berteriak meminta Liu Yan untuk kembali ke tempat itu. Setelah kepergian Liu Yan, Chu Tiansu berjalan keluar menyusuri rintikan hujan sembari dia berkata, aku tidak menyangka jika aku akan mengkhawatirkan tentang uang. Dan di dalam benaknya dia bergumam, hadiah dari kompetisi sebelumnya telah kuberikan kepada Tuan Putri semuanya. Dan bagian yang dijanjikan oleh Pangeran Hubuhui tidak mungkin kudapatkan dalam waktu dekat. Bahkan di rumah juga sudah tidak ada barang yang dapat aku ambil. Sementara itu Jenderal Chu akan segera kembali dengan pasukannya. Karena ancaman di perbatasan telah sepenuhnya dihilangkan. Lalu Chu Tiansu berpikir untuk mengurangi pengeluaran dari tentara Yan Huang. Namun dia langsung menghilangkan pikiran itu karena dia tidak ingin menjadi pejabat yang korup. Dan satu-satunya yang dapat dia lakukan kali ini hanyalah meminjam uang kepada Li Xuancheng. Namun di saat Chu Tiansu akan beranjak pergi dari istana Tuan Putri, dia dikejutkan kedatangan seseorang dengan menaiki sebuah kereta kuda. Lalu ada seorang wanita cantik yang keluar dari dalam kereta kuda itu. Dan setelah melihat wanita itu, Chu Tiansu menyadari jika wanita itu berasal dari Pavilion Flower yang merupakan salah satu anak buah dari Sang Guanyang. Sehingga membuat Chu Tiansu bertanya-tanya apa yang wanita itu lakukan di istana Tuan Putri pada jam yang sudah malam ini. Kemudian wanita itu segera menghampiri Chu Tiansu sembari dia berkata, hormat saya kepada Tuan pengantin, maafkan saya jika telah mengganggu istirahat dari Tuan muda.
Lalu Chu Tiansu bertanya apa yang membuatnya datang ke kediamannya. Dan wanita itu mengatakan bahwa kedatangannya diperintahkan oleh Nona Sang Guanyang untuk mengundang Anda menjadi tamu di Pavilion Flower. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda akan menerimanya. Mendengar dia mendapatkan undangan dari Sang Guanyang, Chu Tiansu hanya bisa bertanya-tanya mengapa wanita yang tidak dapat diprediksi itu mengundangnya. Dan dia berpikir tidak mendekatinya untuk saat ini. Lalu Chu Tiansu berkata bahwa ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini jadi dia tidak bisa mengunjunginya. Mendengar jawaban Chu Tiansu, wanita itu tersenyum tipis sembari bertanya kapan Tuan Muda Chu Tiansu memiliki waktu. Namun Chu Tiansu kembali menolaknya dan dia mengatakan jika dia tidak bisa menentukan waktunya dengan pasti. Dan dia hanya bisa mengucapkan terima kasih atas undangannya. Lalu wanita itu meminta pelayannya untuk membawakan sebuah hadiah yang dipersiapkan oleh Nona Sang Guanyang untuk diberikan kepada Tuan Muda Chu Tiansu. Menurut Nona hadiah itu akan berguna bagi Tuan Muda Chu Tiansu, sehingga membuat Chu Tiansu merasa cukup penasaran dengan benda yang berada di dalamnya. Dan dia pun menggunakan penglihatan X-ray untuk melihatnya. Dan ternyata isi dari dalam kotak itu adalah sebuah tanaman kecil dengan memiliki 7 daun. Lalu Chu Tiansu bertanya untuk apa Sang Guanyang memberikan hadiah itu. Dan wanita itu menjelaskan bahwa Nona Sang Guanyang memberikan hadiah itu sebagai tanda balas budi. Karena Tuan Muda Chu Tiansu telah mengajarinya teknik berpedang. Dan Nona Muda berharap Tuan Muda Chu Tiansu tidak menolaknya. Setelah menerima hadiah itu Chu Tiansu bertanya-tanya kapan dia mengajari Sang Guanyang ilmu berpedang. Karena wanita itu telah menyelesaikan tugasnya, dia berniat untuk undur diri dari tempat itu. Dan dia berharap dapat bertemu lagi dengan Tuan Muda Chu Tiansu di Pavilion Flower. Dan Chu Tiansu hanya terdiam sembari menatap kepergian dari wanita itu. Di saat bersamaan Chu Tiansu dikejutkan dengan kedatangan Tuan Putri yang berkata, "Beraninya kau bertemu dengan wanita lain di belakangku. Apa kau benar-benar tidak memandangku?" Mengetahui kedatangan Tuan Putri, dengan sangat panik Chu Tiansu mencoba menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara dirinya dan Sang Guanyang. Sembari mengambil sebuah payung untuk memberikan ancaman. Tuan Putri berkata, "Jika memang tidak ada apa-apa, mengapa dia mengirimimu hadiah?" Dan dengan dipenuhi ketakutan Chu Tiansu berteriak bahwa dia bisa menjelaskannya. Melihat ekspresi Tuan Putri yang merasa jengkel, Chu Tiansu memiliki sebuah ide sehingga membuatnya tersenyum tipis ketika memandang wajah Tuan Putri. Lalu Tuan Putri bertanya apa yang dia tertawakan, sembari mendekati Tuan Putri. Chu Tiansu bertanya mungkinkah Tuan Putri saat ini merasa cemburu. Mendengar hal itu Tuan Putri mencoba bersikap acuh dan mengatakan jika dia tidak cemburu. Karena urusan Chu Tiansu bukanlah urusannya, lalu dia bertanya hadiah apa yang diberikan oleh Sang Guanyang. Dan Chu Tiansu menunjukkan isi dari kotak itu sembari bertanya apakah Tuan Putri mengetahui tanaman apakah itu. Setelah melihat tanaman itu, Tuan Putri merasa cukup terkejut. Karena tanaman itu merupakan rumput spirit, sehingga Chu Tiansu bertanya apa sebenarnya rumput spirit itu. Dan Tuan Putri malah berkata bagaimana kau tidak mengetahui tentang tanaman ini. Padahal kau cukup mahir dalam hal pengobatan. Sembari tersenyum tipis Chu Tiansu berkata bahwa dia benar-benar tidak mengetahuinya. Lalu Tuan Putri mulai menjelaskan bahwa dikatakan rumput itu mengandung ki spirit dari langit dan bumi. Selama seseorang meminumnya, seseorang itu dapat dengan cepat meningkatkan ki di dalam tubuhnya. Hanya satu akar dari rumput ini harganya lebih dari 10.000 emas. Tumbuhan itu adalah barang yang sangat berharga. Setelah mengetahui nilai dari benda itu, Chu Tiansu merasa sangat terkejut, dan Tuan Putri kembali berkata, "Kau sangat beruntung mendapatkan rumput spirit ini. Seharusnya kau akan mendapatkan banyak ki spirit dari tumbuhan itu." Mendengar hal itu Chu Tiansu berpikir bahwa benda itu memang sangatlah berharga karena kerajaan bahkan tidak memilikinya. Lalu dia menyodorkannya kepada Tuan Putri, sehingga membuat Tuan Putri merasa cukup terkejut. Dan dia berkata jika Tuan Putri menyukainya dia akan memberikannya kepada Tuan Putri. Yang seketika itu membuat Tuan Putri merasa sangat terkejut dan bertanya apakah dia akan benar-benar memberikan tumbuhan itu kepadanya. Dan dengan tersenyum tipis, Chu Tiansu membenarkan hal itu. Mendengar jawaban Chu Tiansu, Tuan Putri bergumam, rumput spirit ini sangatlah berharga bagi para kultivator. Benda ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui secara kebetulan dan tidak dapat dicari.
Tapi bagaimana bisa dia memberikannya kepadaku begitu saja? Lalu Tuan Putri menolak benda itu sembari dia berkata bahwa dia tidak menginginkan barang miliknya. Namun Chu Tiansu tetap memaksa Tuan Putri agar mau mengambilnya karena dia telah memberikannya. Dan mereka juga seorang suami istri, yang seketika itu juga membuat Tuan Putri kembali terkejut. Lalu Chu Tiansu berkata, jika dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kau akan menjelajahi dunia dengan suamimu ini? Aku tidak ingin kau menjadi seseorang yang lemah di masa depan. Setelah berkata seperti itu, Chu Tiansu berpamitan pergi dari tempat itu. Karena saat ini dia ingin menemui Li Xuanzheng, setelah kepergian Chu Tiansu. Tuan Putri menatap benda pemberian Chu Tiansu dengan wajah yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Chu, terlihat Chu Tianyang sedang berada di dalam ruangannya. Dan terlihat juga Murong Jiangyu berada di tempat itu. Lalu Murong Jiangyu bertanya kepada Chu Tianyang apakah Tuan Putri yang telah menyebabkan masalah untuknya. Dan Chu Tianyang menjawabnya tidak, tapi dia tidak menyangka jika adiknya dapat berkembang begitu pesat hanya dalam waktu singkat. Bahkan secara tiba-tiba memiliki daya tarik yang begitu kuat. Sehingga membuat Pangeran Beyo ingin menjadi saudara angkatnya. Bahkan pangeran memberinya seekor serigala bertanduk yang sangat langka. Mendengar hal itu Murong Jiangyu merasa sangat terkejut. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana sampah itu berkembang dengan begitu cepat. Dan dia juga merasa jika hal itu akan menyebabkan masalah bagi mereka. Menurut Chu Tianyang, Tuan Putri sangat melindungi Chu Tiansu. Sepertinya dia telah menerima Chu Tiansu sebagai suaminya. Meskipun begitu jika kita menghabisinya saat ini, mungkin akan mempengaruhi rencana kerajaan. Dan pasti ayah tidak akan menyetujuinya. Lalu Murong Jiangyu bertanya mengapa ayahnya tidak menyetujuinya. Mereka tidak perlu menghabisinya, tapi mereka bisa membuatnya tidak bisa berkultivasi lagi. Meskipun begitu Chu Tianyang meminta ibunya untuk tidak terburu-buru. Karena bukanlah hal baik mengambil tindakan di kediaman Tuan Putri. Jadi mereka hanya perlu menunggu sampai Chu Tiansu keluar dari dalam kediaman Tuan Putri. Dan Murong Jiangyu berkata bahwa hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Tadi seseorang dari Pavilion Flower mengirimkan undangan perjamuan makan beberapa hari lagi. Mari kita pergi bersama menghadiri undangan itu, karena aku yakin kita akan berjumpa dengan Chu Tiansu di dalam perjamuan itu. Dan Chu Tianyang menyetujui ajakan dari ibunya. Lalu Murong Jiangyu meminta Chu Tianyang untuk mengunjungi kakeknya, karena kakeknya pasti akan sangat merindukannya. Dan Chu Tianyang segera bergegas pergi sembari berkata bahwa dia akan mengunjungi kakeknya besok, keesokan harinya di sebuah tempat, tepatnya di dalam kediaman keluarga Murong. Terlihat Murong Xia sedang bermain catur dengan seseorang yang merupakan utusan dari kerajaan Beyo. Dan yang menjadi pemenang di dalam permainan catur itu adalah Murong Fu. Sehingga membuat mereka berdua tertawa dengan cukup lepas. Lalu utusan kerajaan Beyo yang bernama Tuo Bahai itu bertanya kepada Murong Fu tentang bagaimana dia memandang pertempuran kali ini. Menurut Murong Fu pertempuran kali ini hanya seperti permainan di antara anak-anak. Tapi Tuo Bahai menyayangkan karena kerajaan menganggapnya serius. Dan dia juga mengetahui bahwa Chu Tiansu merupakan cucu dari Murong Fu. Namun Murong Fu langsung membantahnya karena anak dari selir bukanlah bagian dari mereka. Mendengar hal itu Tuo Bahai bertanya apakah dia tidak peduli tentang hidup Chu Tiansu. Dan Murong Fu berkata jika hal itu tidak penting baginya tapi penting bagi kaisar. Lalu Tuo Bahai bertanya bagaimana leluhur Murong Fu memandang aliansi dari dua kerajaan. Menurut Murong Fu terbentuk atau tidak aliansi ini, ada keuntungan yang akan didapatkan, jadi dia memilih tidak memihak keduanya. Karena pada akhirnya semua orang hanya bisa menuruti kehendak dari kaisar. Mendengar hal itu Tuo Bahai berkata, sekarang pangeran telah kembali ke Beyo. Dan urusan aliansi telah diserahkan ke divisi nasional. Berdasarkan harapan ratu jika pangeran tidak bisa menikahi Tuan Putri, maka tidak akan ada aliansi, tapi sekarang pangeran telah rela mengundurkan diri. Jadi tidak nyaman bagi kami untuk mengungkit soal pernikahan lagi. Tapi ratu tetap ingin aku menyampaikan sesuatu kepada leluhur Murong Fu. Ratu berkata apa leluhur Murong masih mengingat tentang ambisinya. Namun Murong Fu merasa tidak yakin dengan apa yang dimaksud oleh ratu. Dan dengan serius Tuo Bahai berkata bahwa ratu ingin membantumu untuk mewujudkan ambisimu. Dengan kekuatan Murong saat ini dan bakatmu, tidak akan sulit untuk mendapatkan wilayah dan menjadi penguasa.
Dan aku juga akan memberitahumu bahwa sebentar lagi Chen Selatan akan pindah ke utara. Mendengar hal itu Murongfu merasa cukup terkejut dan langsung berdiri dari duduknya. Di saat bersamaan ada seorang pelayan yang mengatakan jika Tuan Muda Chu Tianyang telah datang untuk menemuinya. Lalu dengan serius Murongfu berkata, jika kau ingin aku mendukungmu, kau harus menunjukkan ketulusanmu lebih dulu, dan Tuo Bahai bertanya ketulusan apa yang diinginkan oleh leluhur Murong. Dan Murongfu meminta Tuo Bahai untuk menghabisi Chu Tiansu. Mendengar hal itu Tuo Bahai berkata bahwa dia telah menduganya. Lalu dia bertanya apakah leluhur Murong ingin anak dari keluarga Murong menikah dengan Tuan Putri. Di saat bersamaan Chu Tianyang telah memasuki ruangan itu dan memanggil kakeknya. Sehingga kini Murongfu langsung mendekat dan menyambutnya. Setelah itu dia memperkenalkan Tuo Bahai kepada Chu Tianyang. Dan Chu Tianyang segera memberi hormat kepada Tuo Bahai. Dan Tuo Bahai segera memuji Chu Tianyang atas segala kelebihannya. Dan di dalam benaknya dia bergumam, jadi pemuda ini yang ingin didukung oleh Murongfu. Sembari beranjak dari duduknya, Tuo Bahai berkata bahwa dia menyetujui syarat yang diberikan kepadanya. Dalam 7 hari masalah ini pasti sudah diurus, dan dia meminta agar leluhur Murong menepati janjinya. Dan Murongfu meminta Tuo Bahai untuk tidak khawatir. Lalu dia segera meminta pelayan untuk mengantarkan Tuo Bahai keluar. Setelah itu Tuo Bahai pun berjalan keluar dari ruangan itu ditemani oleh seorang pelayan. Setelah kepergian Tuo Bahai, Chu Tianyang bertanya apa yang kakeknya inginkan dari penasihat Beyo. Dan Murongfu menjawab bahwa semua itu untuk membantunya menghabisi Chu Tiansu. Mendengar hal itu Chu Tianyang bertanya apakah kakeknya telah mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh ibunya. Menurut Murongfu, meninggalnya Chu Tiansu di tangan orang luar adalah hasil terbaik. Karena dia tidak bisa membiarkan tangan dari cucunya berlumur cairan merah dari saudaranya. Meskipun itu hanyalah saudara tiri, sebab di masa depan hal itu dapat dimanfaatkan seseorang untuk menyerangnya. Lalu Murongfu juga meminta Chu Tianyang untuk mengingat bahwa seberapa kuat pun dia di masa depan, dia harus tetap ingat jika tempat itu adalah rumahnya. Karena hanya dengan hal itu dia dapat mendapatkan kekuasaan dan kekuatan yang takkan pernah tergoyahkan. Dan Chu Tianyang berkata bahwa dia mengerti dan akan selalu mengikuti perintah dari kakeknya. Kemudian kini berpindah di Pavilion Flower, tepatnya berada di ruangan Sang Guanyan. Terlihat bawahan dari Sang Guanyan melaporkan bahwa Chu Tiansu tidak menerima undangannya. Lalu Sang Guanyan bertanya apakah dia telah menerima hadiahnya. Dan wanita itu berkata jika Chu Tiansu sudah menerima hadiahnya, tapi dia memberikannya kepada Tuan Putri. Mendengar hal itu Sang Guanyan berkata bahwa itu tidak masalah. Karena pada awalnya tanaman itu memang diperuntukkan untuk Tuan Putri. Kemudian Sang Guanyan meminta bawahannya untuk mempersiapkan dirinya. Karena dalam 5 hari lagi mereka akan mengadakan jamuan makan dengan puisi di Pavilion Jantung Air Danau Tianxin. Dan dia meminta untuk mengundang seluruh pemuda di setiap keluarga besar di ibu kota. Lalu dia juga meminta untuk mengirimkan undangan ke istana Tuan Putri. Dia mengingatkan untuk memberikannya kepada Tuan Putri. Tidak untuk Chu Tiansu, dan wanita itu segera menjalankan perintah dari Sang Guanyan. Dia juga memberitahu bahwa Chu Tianyang telah kembali. Apakah Nona juga akan mengundangnya? Dan Sang Guanyan berkata jika tidak hanya Chu Tianyang yang akan dia undang, melainkan seluruh praktisi spirit yang telah kembali akan dia undang. Karena saat ini hujan di daerah selatan telah tiba, yang membuat permukaan air naik sehingga para monster di bawah air akan muncul ke daratan. Maka dari itu banyak dari murid sekte besar yang akan turun gunung untuk mencari pengalaman dengan melawan para monster itu, dan bawahan itu mengerti atas segala perintah yang diberikan oleh Sang Guanyan, dan dia akan segera melakukannya. Setelah kepergian bawahannya, Sang Guanyan meminta seseorang yang telah sejak lama bersembunyi di tempat itu keluar, dan kini terlihatlah seorang wanita yang berlutut di hadapan Sang Guanyan sembari memanggil Sang Guanyan sebagai masternya. Lalu Sang Guanyan berkata, Hongyan, kau berencana meracuni Tuan Putri. Tapi kau gagal. Kau beruntung masih hidup sampai sekarang karena Chu Tiansu dapat mengalahkan Pangeran Beyo. Dengan tubuh yang dipenuhi dengan keringat dingin Hongyan berkata bahwa dia mengerti. Dan dengan sangat serius Sang Guanyan memintanya untuk pergi dan menemukan cara agar dia dapat menyelinap ke dalam sekte besar spirit. Akan lebih baik jika dia dapat menjadi seorang murid di sekte tersebut,
Dan Sang Guanyan juga memperingatkan Hong Yan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan olehnya, dan dengan penuh keyakinan Hong Yan berkata akan menjalankan perintahnya dengan sebaik mungkin.